wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita ketemu lagi di dalam Bincang Psikologi bersama Kang Uyem. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi kebohongan, terutama kita dalam komunikasi, communication, sebab komunikasi itu sangat penting dan komunikasi itu ada dua, ada verbal dan non-verbal. Nanti akan dijelaskan oleh Kang Uyem, pakar psikolog, pakar dunia pembacaan karakter gitu kan ya. Jadi karakter bisa terlihat dari raut wajah dan lain sebagainya. Ya, jadi ada pendeteksi kebohongan ya, dan itu ada yang pakai alat dan unsur psikologi. Betul. Gitu. Nah, silakan dijelaskan bagaimana. Oke, terima kasih ini untuk sahabat saya Ustadz Anti Galau yang udah kondang kemana-mana ya. Followernya udah jutaan, ini luar biasa. Mantap. Dan kita sama-sama di Yayasan Praktek Psikologi Indonesia, kita sama-sama melayani ya berbagai bentuk pelayanan psikologis. Apakah itu tes psikologi, kemudian terapi, kemudian pelatihan-pelatihan. Oke, mungkin supaya waktu kita efektif, jadi kita bahas aja nanti yang kita tanyakan adalah tentang lie detection ya. Jadi lie detection ini adalah sebuah ilmu atau sebuah praktik untuk mendeteksi kebohongan atau teknik bagaimana mengetahui seseorang berbohong gitu. Ini secara terminologi awal gitu ya. Itu tentang lie detection. Jadi cara mengetahui seseorang itu jujur apa dusta. Nah, kan? Betul. Lebih tepat seperti itu. Oke. Itu tahapannya bagaimana tuh? Nah, ini yang menarik kan gini, dalam dunia kebohongan, dunia yang penuh kebohongan gitu ya. Kebohongan. Jadi ada istilah dunia hitam. Dunia hitam juga, hitam kopi gitu ya. Dan hitam kopi Ustadz gitu. Jadi ada lie detection, ada lie detector. Kalau lie detection itu sebuah ilmu, kalau lie detector itu identik dengan sebuah alat untuk mendeteksi kebohongan gitu ya. Kalau lie detector itu lazim digunakan oleh kalangan penyidik dengan memasang alat tertentu di tubuh, kemudian dilihat atau diperhatikan alat itu bagaimana ritme jantung, kemudian si alat menerjemahkan seorang itu berbohong atau tidak gitu. Jadi ada lie detection dan ada lie detector gitu. Dan itu dulu sering dipraktekkan ya di Indonesia, termasuk waktu dulu ada kejadian cyanida itu. Betul. Pembunuhan cyanida itu kan. Betul. Nah, semakin kesini kan orang semakin pandai tentang ilmu psikologi ya. Jadi ada istilahnya manipulasi detak jantung ada. Jadi cuman yang hari ini tidak bisa dibohongi adalah bagaimana ada bagian-bagian tubuh tertentu yang ketika dia berbohong itu tetap tidak bisa disembunyikan gitu. Iya. Jadi ada istilah itu body language atau bahasa tubuh itu memang tidak bisa dibohongi gitu. Ya, dalam pengertian begini. Ya, memang ada sih sedikit orang yang sudah terbiasa berdusta. Itu para penipu ulung itu sudah pandai bisa memanipulasi gestur tubuh tertentu sehingga dia tidak kelihatan berbohong gitu. Cuman ada satu celah yang walaupun seunggul apapun seorang berbohong, tetap ada nanti deteksi yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli berbohong. Tapi hanya sedikit yang nanti bisa bersembunyi di Iya. Coba kita bahas dulu dari kalau lie detector gitu ya, yang pakai alat tuh gimana? Ya, itu kan umumnya digunakan oleh kalangan penyidik baik di kepolisian maupun di dunia-dunia yang bersifat detection gitu ya, detektif dan seterusnya gitu. Jadi di dunia interogasi itu kan ada sebuah alat yang diciptakan berkaitan dengan bagian tubuh tertentu sehingga terutama ritme jantung gitu ya dan nadi gitu ya. Jadi itu bisa kelihatan. Cuman pada akhirnya kan banyak orang yang meragukan tentang keakuratan atau akurasi dari alat tersebut gitu. Maka lebih bagus kalau lie detection itu menggunakan visual langsung, pengamatan seorang ahli langsung gitu ya. Karena bisa jadi kan ritme jantung itu dipengaruhi oleh faktor apa? Faktor mungkin makanan, kafein gitu kan, atau masalah jenis bisa aja karena saking ketakutannya seorang klien, karena saking ketakutannya seorang terperiksa itu ritme jantung bisa jadi kan memungkinkan. Bisa jadi, dan itu bagi yang junior. Ya. Tapi kalau yang senior udah ahli kan dia bisa udah ngatur. Betul. Bohongnya itu santai kan itu kan. Betul. Oke, kalau pakai psikologi tadi lie detection
Nah, dengan melihat body language mata dan gestur tubuh mungkin ya. Atau Betul. gimana tuh lebih detailnya? betul. Jadi begini ya, dalam lie detection itu kita kaitkan dengan rasa perasaan bersalah. Karena Ya. berbohong itu kan berlawanan dengan kejujuran. Ya. Sedangkan secara fitrah, secara manusiawi, orang itu lebih suka dengan kejujuran, keadilan, kebenaran gitu ya. Ya. Dan itu kan bawaan fitrah manusia seperti itu gitu kan. Ada nih Ustaz pasti lebih paham, ada keterangan yang katakan ya Rasul apa? Albirru ma sakanat ilahi nafs wa yatma'anna ilahil qulub wal ismu ma lam yaskun ilahi nafs wa lam yatma'anna ilahil qulub wa inibtana ilal mabtun. Jadi kalau kata Rasulullah, albiru yang namanya kebaikan, masa kanat ilahi nafs, sakanat itu tentram ya, yang membuat tentram jiwa dan membuat tenang hati, ya itu kebenaran atau kebaikan. Dan kejujuran itu kan identik dengan kebaikan ya. Jadi kejujuran itu bagian dari bagian dari kebaikan. Sedangkan wal ismu, sedangkan dosa, termasuk bohong kan dosa ya. Malam yaskun ilahi nafs, yang tidak membuat tentram hati. Walam yatma'anna ilal qulub, yang tidak tentram kebaikan ilal nafs. Jadi begitupun orang yang memfitnah terhadap orang yang difitnah, gitu ya. Itu keterangan pertama. Ya, turunnya begini. Selanjutnya tadi ya. Lanjutannya begini. Kebohongan itu kan identik dengan perasaan bersalah. Maka otomatis ada bagian tubuh tertentu, alat indera tertentu yang itu si pembohong ini merasa tidak nyaman. Gitu. Awalnya seperti itu kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang ketika orang ditanya sesuatu gitu kan ya. Kalau ada istilah ini saya pernah menggali itu, membaca ketika orang menutupi satu hal, maka hal lain akan bereaksi gitu. Betul. Nah, bisa jadi hal itu yang membuat dilihat dari secara psikologis gitu kan. Ketika dia bohong lalu ditutupi, maka hal lain misalkan tangan tiba-tiba pengen memegang gitu. Ya, tepat. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh ciri-ciri orang yang berdusta itu gimana tuh diantaranya? Oke, ya ini masuk ke inti permasalahannya. Jadi yang namanya kebohongan atau dusta itu membuat panca indera tidak nyaman. Tahu kan panca indera ya? Panca indera itu ada mata, hidung, telinga, kemudian mulut, di dalamnya boleh sebutkan, tapi mulut umumnya ya. Kemudian yang kelima adalah kulit atau raut muka. Gitu kan. Ada lagi kayak yang kena tuh gestur atau body language gitu ya. Body language. Nah, ini semua kalau orang berbohong rata-rata. Coba perhatikan, kalau sekarang kita nih setelah podcast ini kita bisa belajar praktek langsung ya. Coba tanya anak Anda atau klien Anda atau suami Anda gitu ya. Pak, tadi habis dari mana misalnya ya? Oh, tadi habis dari kantor. Nah, lihat rata-rata yang berbohong tuh pegang hidung. Atau menyentuh hidung. Atau menyentuh mata. Atau menyentuh mulut, atau menutup mulut, atau menutup telinga, atau menyentuh telinga. Dan itu bisa dilihat dalam kecepatan sepersekian detik atau agak lama juga ya. Nah, bagi yang kurang pandai berbohong mungkin dia agak lama tanpa sadar gitu ya. Kenapa demikian? Nah, pertanyaannya begitu. Jadi kenapa pembohong itu menyentuh panca indera? Karena dia tahu yang dia ucapkan tidak pantas untuk didengar, tidak pantas untuk diucapkan, tidak pantas untuk dilihat, tidak pantas untuk dibaui. Termasuk yang paling itu kan dari raut muka. Nah, orang yang yang sudah belajar psikologi itu tahu bagaimana ada rasa tidak nyaman dari sedetik di muka itu gitu. Dan yang paling penting apa? Nanti ini mungkin di sesi berikutnya ya kita bahas bagaimana mendeteksi kebohongan dari gerakan mata. Dan ini jarang orang bisa berdusta gitu. Itu yang terang. Karena tadi mungkin berbenturan dengan nurani tadi. Jadi karena kenapa ini tidak pantas didengar, dilihat, karena ya hati nurani yang terdalamnya sebetulnya kan berbicara, oh ini bohong, dusta, tidak baik gitu kan ya. Tapi karena dia memanipulasi, menginginkan sesuatu dari apa tujuannya dia berbohong itu, jadi akhirnya ya berdusta. Betul. Dan itu mungkin refleks atau gimana tuh? Atau bisa ditahan nggak kira-kira tuh? Semakin seseorang menahan, maka akan semakin ada rasa kipuk gitu ya. Orang yang pandai berbohong pun akan sepersekian detik. Ya, cuman ada kalanya juga gini. Orang dengan misal ngobrol berdua nih. Orangnya ahli psikologi ya. Kita ngobrol. Kadang-kadang saking ngerasa groginya itu tiba-tiba padahal dia ngomongnya benar gitu ya. Ngomongnya jujur, cuman
karena grogi diperhatikan secara intens oleh lawan bicara ahli psikolog, itu kadang-kadang grogi juga gitu ya. Iya, iya. Dan maksudnya itu bohong gitu. Jadi harus pandai, nggak semudah itu gitu ya mendefinisikan bagaimana seorang berbohong. Gitu. Kalau lihat nih lah, kadang lihat wajah itu kan ya. Kadangkala kan ada senyuman, ada mata. Ya. Gerak-gerik mata atau tatapan mata. Hmm. Nah, itu yang menentukan jujur bohongnya itu kita lihat kemana tuh, apa senyumannya atau matanya. Nah, ini tentang mata menarik ya. Nanti kalau mata itu kita dibahas di sesi berikut, karena lebih mendalam lagi. Justru orang mungkin bisa berdusta dengan baca yang tadi, tapi khusus mata. Nanti kita bahas secara khusus ya, karena ilmu ini ya itu dulu aja tadi, lihat ke area mana, bawah atau ke atas ini. Oke, bocoran dulu ya sebelum masuk ke sesi berikutnya. Yeah. Nanti kita bahas secara detail, karena umumnya nanti kan kita bedakan ada visual contract, jadi membentuk apa namanya pandangan atau visual recognition. Recognition itu mengingat kembali, datanya sudah ada. Yeah. Nah, benar, berarti memori ya, kayak memori gitu ya. Ada visual contract, atau kontrak itu membangun. Jadi datanya belum ada gitu. Nanti kita bahas di menarik, kan ini akan kita praktekkan, bahkan dari kalangan ahli detection ini mata tuh yang paling utama gitu. Yang paling utama. Ada istilah kan mata jendela hati. Nah, betul. Mata itu jendela hati. Jendela hati. Nah, tadi sangkut dengan hati kan. Betul. Oke. Baik pemirsa, itu tadi secara singkat kita jelas bagaimana cara ada lie detection gitu ya, mendeteksi kebohongan orang. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana membaca mata ya. Orang yang bohong itu bagaimana gerak-gerik matanya. Tadi dari ini ya, tadi dari gerak-gerik apa namanya tangan yang ingin menutupi panca indera. Itu hidung, mulut, telinga gitu ya. Itu juga dari sana juga kalau misalkan orang yang berdusta dan kita teliti itu bisa langsung dipraktekkan ya. Betul. Bisa langsung gitu dipraktekkan. Garuk sini gini gitu. Dan bahkan yang paling menarik ini, paling menarik apa? Kita bisa mengakses kejadian yang akan datang, terjadi atau tidaknya, dengan mendeteksi tubuh sendiri. Nanti kita bisa bertanya pada diri sendiri, misalnya gini, saya akan mendapat uang 5 juta bulan ini. Itu dideteksi, kejadian atau enggaknya bisa diketahuan. Dengan praktik gitu ya? Ada bisa. Jadi itu yang mungkin ilmu akan kita bahas di sesi berikutnya juga ya. Jadi jangan lupa pantau terus link ini, karena kita akan bahas banyak hal. Tadi kan pertama kita ngebahas mata belum ya. Yang kedua juga kita akan bahas body language. Bagaimana seorang polisi kalau di jalan raya bisa tahu gitu ya. Ini baik orang nggak punya SIM nih, gesturnya ketahuan gitu ya. Itu tahu polisi ya, kayak gitu. Yang ketiga ngebahas apa tadi? Mendeteksi kebohongan atau terjadi atau tidaknya pada saat kita berbicara dengan diri sendiri. Ada alat deteksi. Oke. Baiklah. Ya itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tahapan kita lie detection ini akan panjang, dan nanti mudah-mudahan dari sini nih bisa, ini ada yang nonton yang suka bohong jadi nanti tahu oh ini caranya, cara berbohongnya gitu. Tapi itu karena tadi berasal dari nurani dan juga itu secara psikologis, jadi mau sudah tahu pun kadangkala refleksi gitu kan ya, refleks daripada tubuh itu. Jadi mudah-mudahan ini manfaat ya. Dan ini ilmu yang disalahgunakan ya. Karena ilmu ini kan ilmu mahal sebetulnya. Kalau Anda ikut pelatihan itu sangat mahal, tapi ini kita bagikan pertama untuk para guru, untuk para orang tua, untuk para kemudian ini jadi satu bekal untuk bagaimana di era kebohongan ini kita bisa mendeteksi seorang pejabat yang berbohong, lagi politis lagi pidato, lihat aja gerakan matanya. Itu mudah sekali kalau lihat di TV itu. Gampang sekali kita melihat deteksi bagaimana seorang pejabat atau politisi berbohong. Oke. Siap pemirsa, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti di-sharekan dan disebarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam bahagia.